organisasi. Nah, ini detail tentang website itu sendiri, teman-teman. Kalau kita analogikan dengan berupa barang fisik ya, teman-teman ya, website ini sama halnya seperti majalah. Pada saat teman-teman di sini butuh informasi tentang fashion, maka teman-teman beli majalah fashion. Maka di dalamnya teman-teman akan disajikan informasi detail tentang fashion dan dilengkapi dengan gambar-gambar sebagai pelengkap. Nah, teman-teman butuh informasi tentang olahraga, beli majalah olahraga. Di dalamnya semua informasi tentang olahraga dan dilengkapi dengan gambar-gambar sebagai pemanisnya. Yang membedakan teman-teman, majalah ini kita bisa pegang secara fisik ya. Dan kalau seandainya kita ingin memilikinya, kita harus beli dan sebagainya. Namun kalau website ini, diaksesnya cukup menggunakan perangkat internet. Artinya, setiap informasi yang teman-teman masukin ke website, itu bisa dikonsumsi oleh orang yang menggunakan internet. Nah, apa nih manfaat teman-teman di sini memiliki website? Yang pertama, pada saat teman-teman punya website, itu bisa menjadi nomor 1 di pencarian Google. Kita tahu semua ya, pada saat kita membutuhkan sebuah informasi, pasti rujukan kita di internet adalah di Google. Nah, pada suatu ketika teman-teman memiliki sebuah website, maka ada kemungkinan nih, website teman-teman akan direkomendasikan. Contoh, teman-teman di sini mungkin jual kaos nih ya, grosir kaos contohnya. Nah, saya cari nih, kebetulan saya cari ya, saya ngetik di Google, jual kaos grosir murah. Nah, ada kemungkinan nanti website teman-teman akan direkomendasikan sama pihak Google. Artinya ini menjadi suatu keuntungan bagi teman-teman, karena teman-teman tidak perlu beriklan, teman-teman sudah bisa direkomendasikan sama pihak Google sendiri. Yang nomor 2 teman-teman adalah meningkatkan kepercayaan customer. Teman-teman perlu ketahui bahwa semakin ke sini, orang semakin banyak teredukasi tentang dunia digital, nah semakin paham apa fungsi itu website. Salah satunya yang dijadikan rujukan pada saat orang akan bertransaksi secara online, salah satunya adalah website. Nah, suatu ketika pada saat teman-teman punya website ini, orang bisa ngecek nih tentang bisnis teman-teman ini seperti apa. Ya, dengan melihat dari website teman-teman saja, mereka bisa tahu kualitas apa yang teman-teman bagikan kepada customer. Yang nomor 3 adalah personal branding. Nah, ini khusus teman-teman seorang profesional di bidangnya. Contoh, teman-teman ahli di bidang fotografer, teman-teman ahli di bidang editing video contohnya, atau teman-teman ahli di bidang konsultan perpajakan atau konsultan dari bidang keuangan. Nah, teman-teman bisa membranding diri sendiri dengan memiliki website branding. Adalah sebagai teman-teman tahu banyak sekali marketplace atau e-commerce di luar sana, ya, yang mana kita kalau seandainya bergabung sama mereka, otomatis nih kita harus mengikuti aturan main dari mereka. Dan kita tidak pernah tahu seperti apa atau sampai kapan keberlangsungan dari marketplace tadi. Nah, pada saat teman-teman memiliki website sendiri, maka artinya teman-teman sama halnya memiliki toko online sendiri. Ya, tidak ketergantungan dengan marketplace tadi. Suatu ketika terjadi masalah dengan marketplace-nya, ya, maka teman-teman tetap bisa survive menggunakan toko online-nya sendiri. Yang nomor 5 adalah punya email profesional dengan menggunakan domain sendiri. Nah, ini yang mungkin sangat jarang orang punya, teman-teman. Nah, kelebihannya kalau kita punya website, jadi kita punya email yang menggunakan alamat website kita sendiri. Sebagai contoh, pada saat teman-teman ingin kirim email ke saya, maka teman-teman cukup kirim emailnya ke alamat adalah me@dikijos.id. Nah, karena saya sudah punya website. Jadi kalau semisal di sini ada Bu Desi di Tegal, ya nanti punya website namanya mungkin desitegal.com contohnya. Maka nanti Bu Desi pada saat mengirimkan alamat email ke orang lain, kita bisa menggunakan alamat email adalah info@desitegal.com. Nah, jadi sudah tidak menggunakan platform email lain seperti Google, Yahoo. Nah, artinya teman-teman, ini akan memberikan nilai tambah nih kepada orang lain karena alamat email kita berbeda sama yang lainnya. Ya, teman-teman ya. Ini adalah manfaat bagi teman-teman semuanya yang nantinya memiliki sebuah website. Selanjutnya, nah, jenis-jenis website. Ada 3 jenis website yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah blog atau personal website. Ini khusus bagi teman-teman yang ingin, atau saya bilangnya hobi deh. Teman-teman memiliki sebuah hobi, namun hobi itu kepingin dijadikan sebuah catatan yang nanti ujung-ujungnya teman-teman ingin dapat duit. Nah,
Di sini teman-teman bisa membangun sebuah blog. Blog ini simpelnya sama seperti majalah tadi. Ya, teman-teman memberikan banyak informasi. Pada saat banyak orang yang membaca informasi itu di website yang teman-teman miliki, maka penghasilan teman-teman akan masuk dari sana. Oke, nah ini. Ya, jadi kalau teman-teman cek ya, simpelnya gini, teman-teman coba cek website berita. Nah, di website berita itu kan kumpulan informasi nih, ya, entah itu informasi tentang kesehatan, informasi tentang olahraga, ataupun informasi tentang pariwisata, ada semua kan di sebuah website. Contohnya apa? Detik.com, contohnya kayak gitu. Nah, mereka dapat duitnya dari mana, teman-teman? Nah, semakin banyak orang yang membaca berita di situ, membaca informasi di situ, maka duitnya akan masuk dari iklan-iklan yang muncul di halaman websitenya. Nah, jadi kalau teman-teman ya, buka sebuah website ada iklannya, itu sumber penghasilannya, teman-teman, dari kreatornya. Kedua adalah e-commerce atau toko online. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki sebuah produk, atau teman-teman di sini memiliki atau produsen sebuah produk, maka teman-teman bisa memiliki toko online sendiri. Seperti yang saya bahas di depan tadi, kalau kita punya toko online sendiri, maka teman-teman tidak tergantungan dengan marketplace yang ada di luar sana. Entah itu Shopee, entah itu Lazada, Tokopedia, nah, ataupun Blibli. Ya, kita tidak tergantungan dengan ini, teman-teman. Namun kita bisa membangunnya sendiri, kita tentukan sendiri pengirimannya pakai ekspedisi apa. Kita tentukan sendiri pembayarannya menggunakan rekening apa, ya. Kemudian teman-teman yang menentukan sendiri bagaimana cara memanajemen dari pelanggan yang sudah masuk. Terakhir, teman-teman sendiri yang menentukan bagaimana pola marketingnya. Nah, itu ya, jadi ya teman-teman ya. Oke, toko online itu fungsinya adalah seperti itu. Yang ketiga adalah website perusahaan. Nah, ini lebih condong kepada B2B. Website resmi perusahaan ini untuk meyakinkan customer ya pada saat mereka di sini ingin bekerja sama dengan teman-teman semuanya atau mereka ingin bertransaksi dengan teman-teman. Yang ketiga adalah after sales. Ya, ingin memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Contohnya apa? Gojek. Kita tahu ya, Gojek ini adalah platform ojek online. Nah, fungsi dari website perusahaan mereka apa? Nah, ini untuk melayani customer pada saat terjadi komplain. Ya, pada saat mungkin ada masukan kepada perusahaan. Yang ketiga, pada saat investor-investor kepingin mengetahui seperti apa kesehatan dari perusahaan tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari website perusahaan, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman adalah 3 jenis website yang perlu teman-teman ketahui. Kira-kira nih, teman-teman yang malam hari hadir, kebutuhan teman websitenya ada di nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yuk coba tuliskan di kolom komentar. Oke. Nomor 2, 1 dan 2. 1, 2, dan 3. Wis, paket lengkap ya. Oke, 1, 3, dan 2. Oke, saya nomor 1. Oke, e-commerce nomor 3, Pak. Nomor 1 dan 2, nomor 2. Oke, 1 dan 2, 2 dan 3. Yes, oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menentukan sendiri kira-kira jenis website mana yang sesuai dengan kriteria kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman tahu nih jenis-jenis website, nah sekarang kita bahas fondasinya. Website itu tidak seketika kita membuat langsung jadi, enggak teman-teman ya. Ada fondasi yang perlu teman-teman ketahui pada saat ingin membangun sebuah website. Ada 3 poin. Yang pertama adalah teman-teman harus punya yang namanya hosting. Hosting ini adalah tempat penyimpanan semua data, gambar, atau coding yang teman-teman input di dalam sebuah website tersebut. Analogi simpelnya, hosting ini adalah seperti flash disk. Ya, kita tahu flash disk sebagai penyimpan data kita, betul ya teman-teman ya. Nah, namun flash disk ini sifatnya offline. Kalau kita colokin ke sebuah perangkat, maka bisa terbaca datanya. Kalau hosting ini, itu tempat penyimpanannya lebih besar teman-teman, dan dia online 24 jam. Jadi kapanpun para pengguna memasuki website tersebut, maka hosting ini ukuran yang teman-teman butuhkan. Ya, otomatis semakin gede, ya semakin besar nih budget yang perlu teman-teman siapin.
Nah, biaya sewanya itu ada yang setahun, ada yang per 2 tahun, ada yang per 3 tahun. Jadi ini dulu yang harus teman-teman punya dalam membuat website. Yang kedua adalah nama domain hanya bisa oleh satu orang saja. Contoh di sini ada Pak Andri di Cirebon, ya. Nanti punya website namanya mungkin andricerbon.com, contohnya nih. Maka nama itu hanya bisa dipakai oleh Pak Andri saja. Yang lain sudah nggak bisa pakai, teman-teman. Ya, ini keunikan dari domain itu sendiri. Nah, pesan nih untuk teman-teman semuanya, pada saat teman-teman di sini sudah memiliki website aktif, ya, dan pengunjung banyak, jangan sampai nih nama domain teman-teman ini tidak terbayarkan atau tidak berpanjang. Karena yang sekali pada saat domain ini sudah mati gitu ya, lalu ke depan dipakai sama orang lain, trafficnya itu akan bisa dimanfaatkan sama orang lain. Nah itu ya datanya nih. Domain ini sama, sifatnya kita sewa, penyedia layanan hosting dan domain itu di Indonesia cukup banyak, teman-teman bisa melakukan penyewaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang nomor 3 adalah platform. Teman-teman sudah punya tempat penyimpanannya, sudah tahu alamatnya apa, sekarang untuk membangun websitenya teman-teman ingin menggunakan platform apa. Ada banyak sekali platform yang bisa dipergunakan, ya khususnya teman-teman yang sudah menguasai bahasa pemrograman, HTML, CSS, dan sebagainya, bisa websitenya secara manual dengan input kode-kode HTML-nya. Namun kalau teman-teman di sini belum mengetahui tentang bahasa pemrograman, banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai yang itu berbasis CMS atau Content Management System. Jadi teman-teman tinggal drag and drop saja sudah bisa membangun sebuah website. Nah,